Keutamaan surat Al-Kahfi tidak lepas dari isi yang terkandung di dalamnya. Di antaranya kisah-kisah syarat hikmah yang dibicarakan di dalamnya. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini diawali dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26, yaitu kisah sekumpulan pemuda muslim yang hidup di negeri kafir. Mereka bertekad hijrah untuk mempertahankan agama. Ini dilakukan lalu mendapatkan penolakan, tekanan, dan intimidasi. Mereka menghadapi fitnah dalam dakwah dan perjuangan dari kaumnya. Lalu Allah melindungi dan menjaga mereka melalui gua dan sinar matahari. Maka saat mereka terbangun dari tidur panjangnya, mereka mendapati kaumnya telah berubah. Negeri tempat tinggal mereka dahulu menjadi negeri yang penduduknya beriman kepada Allah. Apa yang bisa membuat mereka teguh dan istiqomah sehingga datang pertolongan Allah tanpa mereka duga-duga sebelumnya? Setelah iman, mereka memiliki sahabat atau teman seperjuangannya yang salih. Allah berkahi dakwah mereka dengan keimanan generasi berikutnya. Kedua, pemilik dua kebun. Tertera pada ayat 32-44. Ini kisah tentang seseorang yang Allah karuniakan kebun. Ia lupa dengan pemberi nikmat, sehingga dirinya melampaui batas. Ia tinggalkan prinsip-prinsip keimanan dengan celaan dan keraguan. Ia tidak pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Ujung dari kekufuran dan kesyirikan tersebut adalah hancurnya tanaman dan buah-buahan di kebunnya. Ia diliputi penyesalan mendalam saat tak berguna menyesali penyesalan tersebut. Kisah ini menerangkan tentang bahaya fitnah dunia berupa harta dan anak, sehingga membuatnya berbangga diri dan terus mengejar dunia untuk memperbanyak kekayaan dan keturunan. Ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir. Diawali dari ayat 60-82. Ini berbicara tentang fitnah ilmu, yakni saat Musa ditanya, siapa penduduk bumi yang paling alim atau pandai? Lalu ia menjawab, saya. Kemudian Allah menggambarkan kepadanya di sana ada manusia yang lebih alim dari dirinya. Kemudian Musa pergi untuk belajar kepadanya. Dan ternyata Nabi Musa benar-benar paham ada hikmah yang Allah berikan kepada selainnya, sehingga dirinya kemudian tersadar. Keempat, kisah Dzulkarnain. Kisah yang berbicara tentang raja mulia yang menguasai ilmu dan kekuatan ini dimulai dari ayat ke-83 sampai 101. Ia mengelilingi dunia ini dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Ia menolong manusia di atasnya. Ia mampu membendung kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa yang mengurung makhluk perusak tersebut. Kisah ini menggambarkan ujian kekuasaan, sehingga tidak sewenang-wenang, berbuat aniaya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dzulkarnain sosok penguasa yang tidak terfitnah dengan kekuasaan dan kekuatannya. Ia mendapatkan karunia Allah tersebut untuk mencari akhirat dengan membuat perbaikan di muka bumi dan menolong manusia-manusia lemah di atasnya.